Ada beberapa hal yang mungkin sering ditanyakan, yaitu binatang-binatang yang ada di sekitar kita dan kadang-kadang itu dikonsumsi oleh orang. Ya, kadang-kadang dikonsumsi oleh orang. Yang sering ditanyakan itu adalah yang sekarang ini sedang atau banyak dilakukan oleh sebagian orang, yaitu berobat dengan cacing, yang mana sekarang ini banyak digunakan untuk obat panas atau tipes. Ya, taib. Para ulama mengatakan bahwasanya tentang cacing itu ada dua kemungkinan. Cacing yang muncul dari benda yang najis, maka itu adalah jelas haram. Ya, cacing yang keluar dari benda yang najis atau benda yang haram, maka itu adalah jelas haram. Ya, mohon maaf ya, cacing keluar bersama kotoran manusia misalnya, ini jelas haram, tidak usah dibahas sudah. Siapa yang mau makan kan gitu. Baik. Atau cacing yang keluar dari tubuh manusia, ya, atau mungkin dari sesuatu yang najis yang lain, maka ini jelas haram hukumnya untuk dikonsumsi. Tidak ada pendapat yang lain, semua mengatakan itu haram. Adapun cacing-cacing yang sifatnya itu cacing seperti cacing tanah, ya, terus cacing yang dipelihara, dibudidayakan, kan ada itu, ya, biasanya untuk bahan-bahan kosmetik atau yang lainnya, ya. Apakah boleh dikonsumsi atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sekali lagi, cacing, kalau cacing itu munculnya bukan dari benda yang haram, ya, maka ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau munculnya dari benda yang haram atau dari benda yang najis, maka ini haram dikonsumsi. Seperti cacing keluar dari binatang babi, ya, cacing keluar dari binatang anjing misalnya, kucing, ini semua binatang haram, maka haram untuk dikonsumsi. Tapi kalau cacing yang keluar dari benda yang tidak najis dan tidak haram, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan haram. Mayoritas para ulama mengatakan haram mengonsumsi cacing meskipun dia muncul dari tempat yang halal atau yang suci. Ya, apa alasannya? Mereka memberikan alasan karena cacing itu mustahbad. Mustahbad itu dianggap menjijikkan, ya, dianggap menjijikkan atau dianggap kotor. Sementara Allah mengatakan tentang tugas Rasulullah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Di antara tugasnya Rasulullah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Mayoritas para ulama mengatakan cacing termasuk benda yang buruk. Ya, kok ribut sekali ya. Jadi tolong dijaga anak-anaknya ya. Jadi cacing, selagi cacing itu keluar di tempat atau dari tempat yang halal atau yang suci, maka mayoritas para ulama mengatakan hukumnya haram dikonsumsi. Alasannya apa tadi? Dianggap menjijikkan dengan dalil wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yaitu Nabi tugasnya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang menjijikkan berarti buruk. Jadi dalil ini lumayan ya. Jadi bagi orang yang merasa jijik, konsekuensinya tidak boleh. Tetapi ada pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat yang kedua, mengatakan halal. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada para ulama mazhab Malikiyah. Mazhab Malik menyatakan bahwa cacing kalau munculnya dari tempat yang halal, sesuatu yang halal atau tempat yang suci, maka halal dikonsumsi. Kenapa demikian? Mereka punya alasan. Yang pertama adalah hukum asal segala sesuatu itu halal, dan mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas yang mengharamkan cacing, ya. Lalu bagaimana dengan kalimat itu adalah menjijikkan? Maka mereka menjawab, kalau yang dikatakan menjijikkan itu dibenarkan apabila semua orang itu merasa jijik.
Tapi ternyata tidak semua orang merasa jijik dengan cacing. Betul nggak itu? Ada yang nggak jijik? Tanyakan tukang mancing itu. Nggak ada jijik dengan cacing. Ya, berarti perkataan cacing menjijikkan ini perlu ditinjau kembali. Artinya apa? Kurang kuat. Maka pendapat yang kedua ini bahwasanya mengatakan cacing itu selama munculnya dari tempat yang suci atau halal, maka boleh dikonsumsi karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Adapun dianggap mustahbat menjijikkan, maka kenyataannya tidak semua orang merasa jijik dengannya. Dan cacing macam-macam. Kalau cacing keluar dari usus manusia mungkin semua orang jijik. Tapi kalau cacing tanah dan semisalnya tidak semua orang merasa jijik. Oleh karena itu ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita kenceng-kenceng ya. Jadi bagi yang tidak merasa jijik lalu kemudian merasa itu bermanfaat untuk pengobatan, silakan. Ya, bagi yang merasa jijik konsekuensinya jauhi meskipun untuk pengobatan, karena cacing kalau dia menganggap jijik maka itu dihindari.